Lo guys, jadi ini udah malam, jam 9 mau jam 10. Kali ini aku lagi baca Dunia Shopee. Baru sampai halaman 98. Halaman 98 soal takdir. Jadi dulu pas zaman-zaman Yunani kuno tuh ceritanya para filsuf Yunani kuno tuh sudah berusaha menalarkan apa-apa yang terjadi di dunia ini sebisa mungkin bisa dijelaskan secara alamiah, ilmiah gitu. Dan perubahan-perubahannya itu sebelum bisa dijelaskan secara alamiah itu disampaikan lewat mitos-mitos gitu, tahayul-tahayul. Pada akhirnya itulah yang didapatkan di masyarakat Yunani kuno saat itu. Saat itu masyarakat Yunani kuno itu sangat meyakini paham fatalisme. Paham yang anggap sesuatu yang sudah terjadi, semua sudah ditentukan. Jadi sudah takdirnya gitu. Dan karena hal itu jadi membuka peluang untuk para peramal gitu, para pembaca kartu gitu, melalui kartu terus bisa rajah tangan tuh kayak baca takdirmu lewat garis-garis tangan gitu, atau meramalkan masa depan tuh lewat bintang-bintang gitu. Dan di daerah khusus Norwegia tuh ada peramal yang bisa melihat masa depanmu itu dari bekas kopi yang kamu minum gitu. Jadi kan kalau kamu setelah minum kopi sampai habis tuh ada ampas kopi yang tertinggal di dalam gelas. Nah, itu tuh bisa diimajinasikan kayak apa ampas kopi itu bentuknya. Terus misal kalau bentuknya itu kayak mobil, itu bisa diartikan bahwa si peminum kopi ini akan berpergian jauh gitu, naik mobil atau naik pesawat atau apa, pokoknya berpergian jauh gitu. Dari situ tuh peramal bermain di area yang abu-abu, yang apa ya, nggak diketahui baik dari peramal itu sendiri ataupun yang diramal. Jadi tidak bisa dibantah gitu di tulisan ini kayak gitu tuh. Terus yang paling aku suka di bagian part ini tuh, jadi di Delphi itu ada sebuah kuil. Nah di kuil itu tuh di atas pintu masuknya tuh ada tulisan kenali dirimu sendiri. Menurutku itu keren sih, mengingatkan kan para pengunjung yang melihat tulisan itu tuh bahwa manusia atau kita hidup tuh tidak serta-merta hanya hidup aja, tapi memikirkan kita itu makhluk hidup seperti apa dan apa, kenapa kita hidup dan lain-lain ya. Mempertanyakan segala sesuatu yang berhubungan dengan diri kita gitu, sehingga nanti pas waktu meninggal ya tidak cuma sekedar lahir, hidup, mati gitu, tapi bisa memaknai hidup itu secara meaningful mungkin gitu. Itu paling apa sih, gak jelas ya, sorry guys, emang beginilah. Dan di sini tuh aku baru tahu kalau pada masa-masa 460 sampai 400 sebelum Masehi itu penyakit itu dianggap sebuah ketidakseimbangan antara alam dan manusia gitu. Jadi kayak itu sebuah hukuman dari ilahi gitu loh, penyakit itu. Maka terus ada kan namanya penyakit influenza gitu. Nah itu tuh
emang berarti dari influence gitu, pengaruh. Maksudnya itu pengaruh dari roh-roh jahat gitu loh. Karena penyakit itu berasal dari roh-roh jahat gitu. Itu makanya influenza. Nah udahlah gitu aja sih. Jadi kita sebagai manusia ya tidak serta-merta semua hal itu memang takdirnya seperti itu. Tapi bisa kita analisa kalau kenapa bisa mengakibatkan itu dan apa sebabnya itu. Apa indikator-indikator yang menjadikan efek itu gitu. Jadi kita bisa menalar itu semua, merunut apa sebabnya sampai bisa terjadi hal demikian gitu. Karena kalau kita tahu akarnya dari mana, menurutku itu bisa menjadikan landasan untuk melakukan sesuatu di kemudian waktu gitu. Lebih bisa memitigasi, bahkan meminimalisir, bahkan memitigasi resiko yang ada gitu, yang akan terjadi begitu. Udah ya, cukup sekian 9 menit.